Saya selaku dari moderator kelompok 2. Adapun nama-nama kelompok dari kelompok 2 yaitu Siti Nurhanisa, Bubun Dunia, Dian Fadila, Elsa, Intan Bazira, Muhammad Arya, Arifan Nur Hidayati, dan Muhammad Taqwa. Dan judul dari kelompok 2 adalah kebijakan BRT atau bantuan langsung tunai. Baik, untuk waktunya saya persilakan kepada kelompok 2. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taqwa. Saya yang akan mewakili dari undangan kelompok 2 untuk membacakan presentasi kali ini. Dan presentasi kami mengambil judul tentang kebijakan bantuan langsung tunai. Baik, untuk mengefisiensikan waktu, langsung saja kita ke latar belakangnya. Kemiskinan masih menjadi masalah sosial yang belum terselesaikan di Indonesia. Sebagai negara berkembang, pemerintah Indonesia membuat kebijakan-kebijakan dan program-program untuk mengatasi masalah kemiskinan. Salah satunya adalah program bantuan langsung tunai atau BLT. BLT adalah pemberian sejumlah uang tunai kepada masyarakat miskin sebagai kompensasi atas kenaikan harga BBM akibat pengurangan subsidi pemerintah. Program BLT diluncurkan melalui Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2005 dan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2008 dengan tujuan menjawab persoalan kemiskinan di Indonesia. Meskipun diluncurkannya dengan tujuan baik, kebijakan BLT ini menuai banyak protes dan kontroversi dari berbagai pihak, seperti masyarakat, pemerintah daerah, mahasiswa, dan tokoh masyarakat. Adapun rumusan masalah yaitu yang pertama, apa itu bantuan langsung tunai BLT? Yang kedua, apakah BLT dapat menjawab terkait masalah kemiskinan? Dan yang ketiga, apa pertimbangan kebijakan ini harus dihapus? Adapun pembahasannya juga yaitu definisi BLT, bagaimana BLT menjawab terkait masalah kemiskinan, bagaimana pertimbangan BLT. Baik, kita masuk ke definisi bantuan langsung tunai. BLT adalah program pemberian uang tunai kepada masyarakat miskin sebagai kompensasi kenaikan harga BBM. Program BLT mulai dilaksanakan melalui Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2005 dan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2008. Tujuan BLT adalah untuk menjawab persoalan kemiskinan di Indonesia. Jumlah pengeluaran pemerintah pada BLT dana desa adalah 600.000 setiap bulan untuk setiap keluarga miskin yang memenuhi kriteria dan diberikan selama 3 bulan, dan Rp300.000 setiap bulan untuk 3 bulan berikutnya. BLT ada juga BLT dana desa. Ini bebas pajak sehingga program bantuan langsung tunai yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat miskin dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Materi kedua itu bagaimana BLT menjawab terkait masalah kemiskinan. Apakah BLT bisa mengurangi kemiskinan? Berdasarkan undang-undang, bantuan langsung tunai BLT atau BLT merupakan bagian dari skema perlindungan sosial yang bertujuan untuk mencegah dan menangani risiko dan guncangan dan kerentanan sosial agar keberlangsungan hidup dapat terpenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar. Pelaksanaan program BLT berdampak langsung terhadap peningkatan kemampuan beli masyarakat miskin dan membantu dalam mencukupi kebutuhan minimal sehari-hari. BLT juga meningkatkan apresiasi masyarakat miskin terhadap program pemerintah untuk membantu dan meringankan beban rumah tangga miskin, sehingga kepercayaan masyarakat kepada pemerintah juga semakin baik. Program BLT mempengaruhi konsumsi masyarakat di mana terdapat hubungan antara pengeluaran konsumsi dan tingkat kemiskinan setelah adanya BLT di Indonesia. Dengan adanya BLT, pemerintah dapat merealisasikan salah satu program pembangunan dalam upaya pengentasan kemiskinan. Dan materi kedua itu bagaimana pertimbangan BLT. Pertimbangan terhadap kebijakan bantuan langsung tunai, selain kelebihan, program BLT pun memiliki kekurangan dalam pelaksanaannya. Kekurangannya tersebut diantaranya adalah yang pertama, data penerima bantuan langsung tunai yang kurang valid dan tidak terupdate, sehingga penyaluran BLT tidak tepat sasaran kepada masyarakat miskin yang benar-benar berhak. Yang kedua ada kendala akses dan infrastruktur yang belum memadai,
di daerah terpencil sehingga penyaluran BLT menjadi sulit. Yang ketiga, masih lemahnya fungsi pengawasan pemerintah terhadap kebijakan tersebut membuat efektivitas dan efisiensi penggunaan dana BLT yang tidak dapat diukur dan diawasi. Peran aktif masyarakat pun dinilai masih kurang sehingga optimalisasi kinerja program yang sulit direalisasikan. Yang keempat, BLT dapat membuat masyarakat tidak mandiri dan selalu mengharapkan bantuan dari pemerintah sehingga mengurangi effort kerja dan keinginan untuk berwirausaha serta potensi kecemburuan sosial di masyarakat akibat penerima BLT yang tidak tepat sasaran. Dengan berbagai permasalahan tersebut, menghapus BLT dapat menjadi pertimbangan dengan menggantinya dengan program pemberdayaan masyarakat miskin yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Oh, baik. Sekian dari kelompok kami, saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Selesai sudah sesi materi dari kelompok 2. Selanjutnya saya akan membuka sesi pertanyaan. Ini dari teman-teman forum, ada yang ingin ditanyakan dari materi kelompok 2? Perkenalkan, nama saya Yulita Sarjana Suari dengan NIM P101230061. Pertanyaan saya, bagaimana mekanisme penyaluran BLT di daerah terpencil? Perkenalkan, nama saya Widya Mega Putri dengan NIM P1012348. Di sini saya ingin bertanya kepada kelompok 2, bagaimana respon masyarakat terhadap kebijakan BLT? Apakah ada keluhan atau pujian yang dominan? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Abang Fikri, NIM B101230074. Saya ingin bertanya tentang bagaimana cara memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam distribusi BLT di daerah terpencil dapat tersalurkan dengan baik. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kesha Putri Maharani dengan NIM B101230066. Jadi saya bertanya, apa implikasi tidak transparansi dan tidak akuntabilitas dalam penyaluran BLT? Sekian, terima kasih. Saya mau bertanya buat kelompok 2. Pertanyaan saya, seberapa efektif pemanfaatan sistem BLT dalam mengurangi angka kemiskinan di Indonesia? Dan berikan contoh tertentu. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rizal Hidayati dengan NIM B101230066. Saya akan menjawab pertanyaan dari Yulita Septian. Mekanisme penyaluran bantuan langsung tunai atau BLT di daerah terpencil melibatkan beberapa langkah yang dilakukan oleh pemerintah desa dan pemerintah daerah. Yang pertama ada pendataan, di mana penduduk untuk memastikan siapa yang berhak menerima bantuan. Yang kedua, kriteria penerima BLT meliputi keluarga tidak mampu yang berdomisili di desa bersangkutan, serta calon penerima tidak termasuk penerima bantuan PKH, kartu sembako, kartu prakerja, kartu bansos tunai, dan program sosial pemerintah lainnya. Penyaluran BLT dana desa dilakukan oleh pemerintah desa dengan metode non tunai, cashless atau tunai setiap bulannya. Yang ketiga, monitoring dan evaluasi. Inspektorat daerah melakukan pengawasan, memiliki tugas dalam memonitor dan mengevaluasi pemerintah desa dalam melaksanakan BLT dana desa mulai dari pendataan sampai pendistribusian kepada penerima. Sekian dari saya. Dari teman-teman penyaji yang lain, ada yang ingin menambahkan pertanyaan dari Yulita Septi? Baik, saya menambahkan sedikit. Mekanisme penyaluran BLT di daerah terpencil memerlukan perencanaan dan pelaksanaan yang cermat untuk memastikan bantuan sampai kepada yang berhak secara efisien dan tepat waktu. Langkah-langkah umum yang dapat diambil dalam mekanisme penyaluran BLT di daerah terpencil yaitu 1. Menyediakan layanan pengaduan yang dapat diakses oleh masyarakat
berkoordinasi dengan pemerintah daerah, kepala desa atau tokoh masyarakat setempat untuk membantu mengidentifikasi calon penerima yang memenuhi syarat dan melakukan pendataan. Kemudian yang keempat, adanya tim pembentukan penyalur khusus yang terdiri dari petugas terlatih dan yang memahami kondisi wilayah setempat untuk membantu menjangkau daerah-daerah terpencil dengan lebih efektif dan memastikan penyaluran BLT sampai ke tangan masyarakat yang membutuhkan. Salah satu mekanisme yang dapat dilakukan adalah dengan melibatkan pihak-pihak terkait seperti aparat desa, kepala dusun, atau tokoh masyarakat setempat. Mereka dapat membantu dalam proses identifikasi penerima manfaat dan pendistribusian BLT secara langsung kepada warga yang membutuhkan. Terima kasih. Penyaluran BLT di daerah tertentu biasanya melibatkan beberapa mekanisme yang memastikan dana tersebut sampai kepada penerima yang efektif. Beberapa mekanisme tersebut: yang pertama, identifikasi penerima melalui survei atau data terkait kemiskinan pemerintah atau lembaga terkait mengidentifikasi individu atau keluarga yang memenuhi syarat untuk menerima BLT. Yang kedua, pendaftaran dan verifikasi. Proses pendaftaran dilakukan untuk memastikan bahwa hanya mereka yang memenuhi kriteria yang menerima bantuan. Tambahan sedikit, mekanisme penyaluran bantuan langsung tunai BLT di daerah terpencil memerlukan pendekatan khusus karena tantangan geografis, infrastruktur dan aksesibilitas seperti memberikan pelatihan kepada aparat desa dan petugas lapangan mengenai pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran bantuan dan mengedukasi masyarakat mengenai hak mereka atas bantuan dan cara melaporkan jika ada penyelewengan atau masalah dalam penyaluran. Terima kasih. Dalam mekanisme penyaluran BLT di daerah terpencil bisa melalui kantor pos. Bantuan sering disalurkan oleh kantor pos Indonesia yang memiliki jangkauan luas termasuk di daerah terpencil. Penerimaan biasanya akan mengambil dana di kantor pos terdekat. Yulita Septi, apakah bisa menerima jawaban dari seorang penyaji? Iya, saya bisa menerima dan saya dapat menyimpulkan mekanisme penyaluran BLT di daerah melibatkan pendataan, kriteria penerima, penyaluran, dan monitoring serta evaluasi. Kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga sosial, dan masyarakat lokal menjadi kunci kesuksesan penyaluran BLT. Teman penyaji ada yang menjawab pertanyaan selanjutnya? Saya mau menjawab pertanyaan dari India Mega Putri. Bagaimana respon masyarakat terhadap kebijakan BLT? Apakah ada keluhan atau pujian yang dominan? Respon masyarakat terhadap kebijakan bantuan langsung tunai BLT di Indonesia sangat beragam, dengan berbagai pujian dan keluhan yang mencerminkan pengalaman dan pandangan mereka terhadap implementasi kebijakan tersebut. Tetapi keluhan tampaknya lebih dominan dalam BLT. Meskipun BLT memberikan banyak finansial yang penting bagi masyarakat yang membutuhkan, masih ada berbagai masalah dalam implementasinya yang menyebabkan keluhan dan sebagainya. Sebagian besar penerima dan masyarakat luas. Masalah seperti ketidaksediaan bantuan bagi mereka yang membutuhkan, ketidaktransparan dalam seleksi penerima, distribusi yang lambat, dan penyaluran yang tidak tepat sasaran seringkali menjadi keluhan utama yang diungkapkan oleh masyarakat. Meskipun ada pujian atas upaya masyarakat dalam memberikan bantuan, keluhan-keluhan ini menunjukkan bahwa masih banyak ruang untuk perbaikan dan dalam implementasi BLT. Sekian, terima kasih. Baiklah, tambahan dari saya. Respon masyarakat terhadap kebijakan BLT mencerminkan campuran antara apresiasi dan ketidakpuasan. Banyak yang merasa terbantu, tetapi masalah seperti ketidaksepatan sasaran, kurangnya transparansi dan distribusi yang lambat masih menjadi tantangan yang perlu diatasi. Untuk meningkatkan kepuasan dan efektivitas BLT, pemerintah perlu terus memperbaiki mekanisme penyaluran, memastikan data penerima akurat, dan meningkatkan transparansi serta partisipasi masyarakat dalam proses ini. Ada keluhan yang dominan dari sebagian masyarakat terkait dengan proses penyaluran BLT yang dinilai lambat dan tidak transparan. Beberapa juga mengeluhkan besarnya nominal BLT yang dianggap tidak mencukupi
bangkit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Keluhan tersebut menjadi sorotan utama dalam diskusi mengenai efektivitas kebijakan BLT atau bantuan langsung tunai. Tentang respon dari masyarakat terhadap kebijakan BLT itu tergantung dari bagaimana pemerintah mengimplementasikannya. Terdapat beberapa keluhan dari masyarakat seperti penyaluran yang lambat dan tidak tepat sasaran. Namun di sisi lain ada juga yang mengapresiasi kebijakan BLT sebagai upaya pemerintah untuk meringankan beban ekonomi masyarakat. Jadi penting untuk melihat kedua sisi perspektif tersebut secara adil dan objektif supaya mendapat pemahaman yang lebih komprehensif tentang dampak dan efektivitas kebijakan tersebut dalam membantu masyarakat membutuhkan. Ya. Tambahan sedikit, respon masyarakat terhadap kebijakan bantuan BLT bervariasi tergantung pada berbagai faktor seperti efisiensi penyaluran, keakuratan pendataan penerima, serta transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaannya. Banyak masyarakat yang merasa terbantu dengan adanya BLT. BLT memberikan dampak positif bagi rumah tangga miskin yang sangat membutuhkan dana tunai untuk kebutuhan dasar. Tantangan dalam pendataan, penyaluran, transparansi, dan penyelewengan menjadi kebutuhan yang signifikan. Untuk meningkatkan respon positif, pemerintah perlu memperbaiki mekanisme pendataan, meningkatkan transparansi, mempercepat proses penyaluran, serta memastikan pengawasan yang ketat untuk mencegah penyimpangan. Sekian, terima kasih. Media Mega Putri, apakah bisa menerima jawaban dari Pak Menteri Jurusan? Baik, kesimpulan saya yang saya ambil adalah bahwa secara umum respon masyarakat terhadap kebijakan bantuan langsung tunai atau disebut dengan BLT di Indonesia menunjukkan adanya beragam pujian dan keluhan. Meskipun BLT ini memberikan bantuan finansial yang penting bagi masyarakat yang membutuhkan, keluhan tampak lebih dominan. Masalah seperti ketidaktersediaan bantuan bagi yang membutuhkan, ketidaktransparan dalam seleksi penerima, kemudian distribusi lambat dan penyaluran tidak tepat sasaran menjadi keluhan utama. Meskipun ada apresiasi terhadap upaya pemerintah, keluhan-keluhan ini menunjukkan perlunya perbaikan dalam implementasi BLT untuk meningkatkan efektivitas dan responsivitas kebijakan tersebut. Terima kasih. Teman-teman peneliti, apakah ada yang mau menjawab dari pertanyaan selanjutnya? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Abdul Fikri. Jadi salah satu cara untuk memastikan transparansi adalah dengan menerapkan proses yang jelas dan dokumentasi dengan baik untuk mengidentifikasi penerima program BLT yang memenuhi syarat. Hal ini dapat mencakup penetapan kriteria spesifik untuk kelayakan, seperti tingkat pendapatan atau ukuran keluarga, dan melakukan pemeriksaan verifikasi menyeluruh untuk mencegah penipuan. Cara memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam distribusi BLT adalah dengan menyediakan saluran pelaporan yang mempunyai akses seperti hotline, aplikasi atau kotak pengaduan di tempat umum agar masyarakat dapat melaporkan penyalahgunaan atau ketidakadilan dalam distribusi dan menjamin perlindungan bagi pelapor untuk mendorong masyarakat supaya berani melaporkan penyimpangan tanpa takut akan konsekuensi. Lakukan pendataan BLT dengan teliti dan memastikan data tersebut tersedia secara terbuka untuk publik agar dapat diverifikasi oleh masyarakat. Adapun contoh cara untuk memastikan transparansi akuntabilitasi ialah dengan melakukan webinar oleh bupati. Kemudian bupati dapat memaparkan pengelolaan penyaluran BLT menyertakan data-data penerima bantuan. Memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam distribusi BLT di daerah terpencil merupakan langkah penting untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan bahwa bantuan tersebut sampai kepada yang membutuhkan, seperti pengawasan independen, melibatkan lembaga pengawas independen seperti lembaga
juga mendidik agar dapat diverifikasi oleh masyarakat dan juga menggunakan teknologi seperti aplikasi berbasis web atau mobile untuk mencatat dan mengidentifikasikan data penerima bantuan. Terima kasih. Untuk Abdul Fikri, apakah bisa menerima jawaban dari penyaji barusan? Oke, baik, terima kasih jawaban tadi. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari jawaban tadi adalah bahwa untuk memastikan transparansi dalam distribusi BLT diperlukan proses identifikasi penerima yang jelas dan terdokumentasi dengan baik. Ini meliputi penetapan kriteria kelayakan yang spesifik dan pemeriksaan verifikasi menyeluruh. Selain itu, pemerintah harus secara terbuka menemukan kriteria penerima, prosedur pendaftaran dan jadwal distribusi melalui berbagai saluran komunikasi untuk memastikan informasi yang tepat dan akurat sampai ke masyarakat. Terima kasih. Teman-teman penyaji mungkin ada yang mau dijawab dari pertanyaan selanjutnya. Saya akan menjawab pertanyaan dari desa. Pertanyaannya, apa implikasi tidak transparansi dan tidak akuntabilitas dalam proses penyaluran BLT? Implikasinya bisa sangat merugikan. Tidak transparansi dan tidak akuntabilitas dalam penyaluran BLT dapat menyebabkan penyaluran yang tidak tepat sasaran, meningkatkan risiko penyalahgunaan dana, serta menimbulkan ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah atau lembaga yang bertanggung jawab. Hal ini juga dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap program bantuan sosial dan menyebabkan ketidaksetaraan dalam akses terhadap bantuan. Tambahan, pemerintah yang tidak transparansi dan akuntabilitas dapat dalam penyaluran bantuan langsung sangat berisiko besar. Contohnya akan terjadi pemerintah yang korupsi. Hal tersebut dapat mengurangi partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan dan tidak percaya pada keberhasilan program bantuan sosial. Selain itu, tanpa adanya langkah-langkah akuntabilitas, tidak ada cara untuk meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang bertanggung jawab atas segala ketidaksesuaian atau kesalahan pengelolaan. Kurangnya pengawasan dapat menyebabkan inefisiensi dalam distribusi dan pada akhirnya menghambat efektivitas program bantuan seperti BLT. Tidak transparansi dan tidak akuntabilitas dalam distribusi BLT dapat memiliki beberapa indikasi serius, misalnya penyalahgunaan dana. Kurangnya akuntabilitas dapat memungkinkan terjadinya penyalahgunaan dana BLT oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab seperti pejabat pemerintah yang buruk atau penerima yang tidak memenuhi syarat. Tambahan sedikit, tidak transparansi dan tidak akuntabilitas dalam penyaluran bantuan langsung tunai BLT dapat menyebabkan masyarakat kehilangan kepercayaan kepada pemerintah, merugikan komitmen dan integritas dalam pengelolaan dana publik. Ketidakpuasan masyarakat dapat meningkat berpotensi menimbulkan protes dan ketidakstabilan sosial. Ya, terima kasih. Dari saya, ada dampak sosial dan ekonomi. Jika bantuan tidak sampai kepada mereka yang membutuhkan, masalah sosial dan ekonomi dihadapi oleh masyarakat miskin akan tetap ada atau bahkan memburuk. Ini bisa memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Baik, untuk pertanyaan dari Keisha Putri Marani, apakah bisa menerima jawaban dari penyaji tadi? Tadi dari jawaban teman-teman semua, saya dapat mengambil kesimpulan bahwa indikasi tidak transparan dan tidak akuntabilitas bisa menyebabkan penyaluran yang tidak tepat, penyalahgunaan dana, ketidakpuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah itu menjadi berkurang. Sekian. Untuk teman-teman penyaji, apakah ada yang menjawab dari pertanyaan terakhir? Saya akan menjawab pertanyaan dari Aji. Seberapa efektif pemanfaatan sistem BLT dalam mengurangi angka kemiskinan di Indonesia dan negara sebelumnya? Penggunaan sistem bantuan langsung tunai atau BLT bisa efektif dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia tergantung pada investasinya. Misalnya program BLT yang disasarkan dengan baik ke daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi dan didukung oleh monitoring yang kuat dapat memberikan bantuan langsung kepada mereka yang membutuhkan untuk membantu mengurangi angka kemiskinan. Tambahan, efektivitas pemanfaatan sistem BLT dalam mengurangi angka kemiskinan bisa bervariasi tergantung pada implementasi dan
mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Contohnya seperti pada tahun 2021, pemerintah mengeluarkan program BLT Sistem Gaji untuk membantu masyarakat terdampak pandemi yang kehilangan pekerjaannya. Hal ini membantu mereka meringankan beban ekonomi dan mendorong peningkatan kemiskinan. Tapi perlu diperhatikan kalau BLT ini hanya bersifat bantuan sementara, tidak bersifat permanen mengatasi kemiskinan. Jadi dibutuhkan kebijakan dan program pembangunan yang lebih komprehensif, terutama peningkatan akses dan kualitas pendidikan serta perluasan kesempatan kerja dan keuangan. Efektivitas pemanfaatan sistem BLT antara lain BLT meningkatkan daya beli masyarakat yang berdampak positif pada konsumsi rumah tangga. Ini membantu menggerakkan perekonomian lokal, terutama di daerah yang terpencil, karena uang yang diterima biasanya dibelanjakan di pasar lokal. Salah satu contoh kasusnya yaitu program Keluarga Harapan atau PKH. PKH yang memberikan bantuan tunai bersyarat kepada keluarga miskin terbukti efektif dalam meningkatkan konsumsi rumah tangga. PKH tidak hanya meningkatkan pendapatan tetapi juga memastikan bahwa anak-anak dari keluarga penerima manfaat tetap bersekolah dan mendapatkan layanan kesehatan. Sekian, terima kasih. Baik, jawaban yang dapat saya simpulkan dari para penyanyi barusan, jika program-program tersebut tidak didasarkan dengan tepat atau terdapat penyimpangan dalam penyaluran dan penggunaan dana, efektivitasnya tidak terkikis. Peran pengawasan dalam transparansi sangat penting dalam menjamin sebuah efektivitas. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari diskusi kali ini adalah bantuan langsung tunai atau BLT adalah program bantuan pemerintah berupa pemberian uang tunai atau beragam bantuan lainnya, baik masyarakat atau kondisional cash transfer maupun bersyarat atau unconditional cash transfer. Untuk masyarakat miskin, program BLT diselenggarakan sebagai respon terhadap kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM dunia dengan tujuan utama membantu masyarakat miskin untuk tetap memenuhi kebutuhan hariannya dalam pelaksanaan program BLT berdampak positif, yaitu yang pertama meningkatkan kemampuan beli masyarakat miskin, yang kedua membantu masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan minimal sehari-hari, dan yang ketiga menimbulkan apresiasi masyarakat miskin terhadap program pemerintah untuk membantu dan meringankan beban rumah tangga miskin. Penerima BLT adalah rumah tangga sasaran atau RTS, yaitu rumah tangga yang masuk dalam kategori sangat miskin dan hampir miskin. Baik, selesai sudah diskusi dari kelompok 2. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.